Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini. Pada sore hari kita akan bertemu di dalam ringkasan sekolah Sabat dan suatu sukacita bagi kita karena Tuhan telah menyertai memimpin kita di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini, dan Tuhan kumpulkan kita beserta dengan keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk mengikuti pelajaran dan renungan di pagi sore hari ini melalui ringkasan sekolah Sabat. Dan judul satu minggu ini adalah Tuhan yang bangkit. Dan ayat hafalan di satu minggu ini dikatakan apa? Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, yang tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Markus 16 ayat 16. Tetapi sebelumnya mari kita undang Roh Kudus untuk memberkati, menyertai kita di sepanjang renungan kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Bapa, kami telah berkumpul dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami untuk mengikuti ringkasan sekolah Sabat yang dibawakan oleh Jemaatmu Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta. Berkati acara ini dari awal sampai akhir Bapa. Utus Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami agar lebih tertuju hanya kepada-Mu Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hari kita akan mempelajari di hari Selasa dengan judul adalah perempuan-perempuan dikubur. Dikatakan di sini, wanita-wanita yang berdiri di sisi salib Kristus menunggu dan memperhatikan berlalunya jam hari Sabat. Pada hari pertama dari pekan itu, pagi-pagi benar mereka menuju ke kubur sambil membawa rempah-rempah yang mahal harganya untuk mengurapi tubuh juru selamat. Mereka tidak memikirkan tentang ia bangkit dari antara orang mati. Matahari harapan mereka telah terbenam dan malam sudah turun ke hati mereka. Sementara mereka berjalan, mereka menceritakan kembali perbuatan kemurahan Kristus serta perkataan penghiburannya. Tetapi mereka tidak teringat akan perkataannya, "Aku akan melihat kamu lagi." Yohanes 16 ayat 22. Bagaimana orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus berharap untuk datang kembali di hari pertama sesudah hari Sabat, dan mereka menemukan bahwa kuburan itu sudah kosong. Di sepanjang perjalanan mereka dari rumah mereka sampai ke tempat kuburan itu, mereka bercerita bagaimana kebaikan Yesus Kristus, bagaimana Kristus menghibur mereka dalam kesusahan mereka. Tetapi mereka lupa ada perkataan Yesus mengatakan apa? Dikatakan di sini, "Aku akan melihat kamu lagi." Yohanes 16 ayat 22. Jadi suatu renungan atau suatu hal yang sangat menyentuh hati sekali. Bagaimana wanita-wanita mengasihi Yesus Kristus. Bagaimana mereka memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan mereka. Bagaimana mereka memberikan minyak yang paling mahal pada saat itu. Jadi suatu gambaran bagi kita agar kita bisa mencontoh bagaimana perempuan-perempuan ini memberikan terbaik dalam kehidupan mereka. Dikatakan lagi, sejak awal Injil ini pembaca mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun dalam ayat itu sendiri, orang pertama yang tidak kerasukan roh jahat yang memproklamasikan dia sebagai Mesias adalah Petrus. Dalam Markus 8 ayat 29 dikatakan apa? Dan pengakuan ini tidak terwujud hingga setengah perjalanan Injil. Di seluruh Injil Markus, Yesus menyuruh orang-orang untuk tetap diam tentang siapa dia atau tentang penyembuhan yang dia lakukan bagi mereka. Dalam Markus 1:44, dia mengatakan kepada seorang penderita kusta untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang kesembuhannya. Dalam Markus 5:43 dikatakan dia meminta Jairus dan istrinya untuk tidak memberi tahu bahwa siapapun tentang pembangkitan putri mereka. Dalam Markus 7:36 dia memerintahkan sekelompok orang untuk tidak memberitahu orang-orang tentang penyembuhannya terhadap orang yang tuli dan bisu. Kemudian dia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak memberitahu orang-orang bahwa dia adalah Mesias. Yang kita bisa lihat di dalam Markus 8 ayat 30 dan juga Markus 9 ayat 9. Tidak diragukan lagi alasan utama Yesus menyuruh mereka berdiam adalah untuk memberikan dirinya waktu untuk menyelesaikan misi, menyelesaikan pelayanan sesuai dengan nubuatan waktu di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang dalam adegan ini bahkan setelah mereka diberitahu tentang kebangkitan Yesus,
Perempuan-perempuan tersebut ketakutan dan terkejut melarikan diri dari kubur. Setidaknya pada awalnya mereka juga tidak membicarakan apa yang telah terjadi. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Pada saat kita mencapai akhir Injil Markus, apakah yang kita baca selain mengenai ini? Mereka pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Dengan demikian motif untuk berdiam diri tentang Yesus dan tentang siapa dia serta apa yang telah dia lakukan telah hancur. Injil ini berakhir dengan mereka berkhotbah ke segala penjuru. Suatu hal yang kita bisa maklumi bagaimana perempuan-perempuan ini dengan suatu ketakutan. Mereka takut melihat bahwa kuburan itu sudah kosong. Mereka takut bahwa mereka akan dituduh mencuri akan jenazah Yesus Kristus. Mereka takut bahwa wanita yang pertama melihat, dan mereka takut bahwa itu akan juga menjadi suatu musibah bagi kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak selamanya menggenggam ini semua di dalam kehidupan mereka. Mereka keluar untuk menyampaikan pekabaran itu, dan Kristus memberkati mereka. Bahwa nubuatan yang telah dinubuatkan itu telah terjadi. Yesus akan mati dan bangkit kembali. Suatu hal yang mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus melarang bahwa mereka jangan dulu menyampaikan kepada orang lain. Yesus melarang agar mereka pada saat Yesus menyembuhkan orang tuli tidak menyampaikan kepada orang lain. Yesus melarang murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Melarang murid-muridnya untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu, guru itu adalah seorang Mesias. Tetapi pada saat kematian Yesus Kristus dan bangkit kembali, perempuan itu mengabarkan pekabaran ini kepada seluruh penjuru. Dan dikatakan di terakhir apa? Mengapa kita seharusnya tidak boleh berdiam diri mengenai Yesus dan apa yang telah dia lakukan? Kepada siapakah Anda dapat ceritakan hari ini tentang Yesus dan rencana keselamatan? Jadi melalui renungan ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang yang kita kenal, baik itu melalui tulisan, melalui pekabaran-pekabaran secara langsung, baik itu secara lisan, kita bisa menyampaikannya bahwa Yesus itu telah bangkit dan dialah yang akan menyelamatkan kita dari dunia ini dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia telah rela menyerahkan hidupnya di kayu salib demi keselamatan kita. Dia rela dituduh sebagai orang berdosa demi untuk menebus kita dari lumpur dosa kita. Melalui pelajaran dan renungan ini, suatu hal kebahagiaan bagi kita untuk selalu bisa menyampaikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman yang besar itu. Kiranya Tuhan memberkati firman ini menjadi suatu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi orang-orang yang telah mendengarnya, jamah hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah juru selamat kami yang telah menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari lumpur dosa kami, Bapa. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu bagi kami. Mohon ampun segala dosa pengenalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.